Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Cindy Ayu Pamungkas, mahasiswa PBG Prajabatan kelas G, akan menyampaikan materi media pembelajaran berkaitan dengan teknologi baru dan pengajaran pembelajaran. Nah, pada media yang akan saya bahas kali ini adalah tentang bahasa Indonesia, muatan bahasa Indonesia, yang materinya berisi tentang bagaimana cara menjaga kebersihan di tempat umum atau cara menjaga kelestarian tumbuhan atau kesehatan di tempat umum. Nah, sebelum bahasnya, mari kita mengetahui dulu KD atau indikatornya. Yaitu KD-nya mengenai kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulisan, visual atau teks tulis. Kemudian menyajikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah, hasil pengamatan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan di lingkungan dalam bentuk teks, lisan, kemudian tulis atau visual. Kemudian pada indikatornya adalah 1. Menentukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat di tempat umum, menjelaskan makna dari kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat di tempat umum. 3. Membuat laporan hasil pengamatan tentang lingkungan sehat di tempat umum. 4. Membacakan laporan hasil pengamatan tentang lingkungan sehat di tempat umum. Nah, ini adalah indikator dan KD-nya, namun di sini saya akan membahas tentang materinya saja. Nah, berikut materinya adalah ini. Di sini saya menyajikan sebuah teks bacaan dan ada sebuah gambar. Jadi peserta didiknya nanti membaca kemudian mengamati dari gambar yang ada. Nah, di sini saya bacakan. Kelas Dayu melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Petugas memberikan penjelasan kepada Dayu dan teman-teman. Jadi anak-anak SD ini sedang berkunjung ke karya wisata di Kebun Raya Bogor. Kemudian ada pemandunya yang akan menjelaskan tentang Kebun Raya Bogor. Nah, dengarkan temanmu membacakan percakapan berikut, maka nanti salah satu peserta didik akan membacakan teks tersebut. Nah, di sini adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Nah, ini ada gambar seorang pemandu yang sedang menjelaskan apa itu Kebun Raya Bogor beserta isi-isinya. Kemudian ada salah satu peserta didik menanyakan, mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon. Jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Nah, ini ada satu peserta didik kebingungan, kenapa harus dibersihkan gitu, sedangkan hanya hutan-hutan saja. Nah, maka di sini kita bersama peserta didik dapat berpikir juga, kenapa semua tempat harus dibersihkan? Karena tempat yang kita tempati di rumah, di sekolah, di kelas, nah, itu kenapa harus dibersihkan? Nah, ini bisa menjadi pertanyaan peserta didik dan kita semua. Nah, kenapa harus dibersihkan? Maka jawabannya adalah karena suatu tempat kalau bersih itu pasti kita juga terhindar dari penyakit, kemudian lebih nyaman dalam beraktivitas seperti itu. Berbeda kalau tempat yang kita tempati, misalnya di kelas itu banyak sampah, kemudian kotoran tidak pernah disapu. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit. Kemudian di kelas pastinya ketika belajar juga tidak nyaman gitu. Kemudian di sini betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah. Nah, di sini Kebun Raya Bogor itu termasuk tempat umum, tempat berwisata, maka juga harus dibersihkan. Jadi kalau tempat umum tidak dibersihkan, maka seorang pengunjung ketika berkunjung ke suatu tempat atau lewat, maka orang tersebut atau pengunjung tersebut tidak nyaman. Maka dari itu juga tempat umum harus dibersihkan juga. Dan biasanya tempat umum itu sudah ada petugas kebersihannya. Jadi tugas kita sebagai pelajar, maka kita ketika mempunyai sampah harus dibuang di tempat sampah. Itu adalah cara kita menjaga kebersihan di tempat umum. Kemudian di sini ada bacaan lagi. Hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak.
Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Nah, lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Nah, jadi hutan itu merupakan paru-paru dunia. Paru-paru dunia itu apa sih? Nah, ini akan menjadi pertanyaan bagi peserta didik. Nah, paru-paru dunia itu kenapa disebut gitu? Karena hutan itu banyak pepohonan, banyak dedaunan hijau, maka daun-daun itu hutan dapat menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap pagi, setiap hari. Bahkan dari pagi sampai malam, sampai ketemu pagi lagi tuh kita menghirup oksigen. Nah, bagaimana kalau hutan kita gundul, hutan kita tidak dirawat, tidak ada pepohonan? Nah, itu bisa berdampak negatif pada kita juga. Nah, dampak negatifnya kalau di sini nih, ketika dibakar, ditebang atau dirusak maka bisa banjir. Karena ketika banyak pepohonan, waktu hujan itu airnya akan menyerap pada pepohonan. Tapi kalau tidak ada tanaman, maka air itu akan mengalir begitu saja gitu. Maka akan menyebabkan banjir. Di sini tugas peserta didik adalah bagaimana cara merawat hutan atau tanaman yang ada di sekitar kita, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman yang ada dengan cara menyiraminya, menanam pohon. Kemudian ketika ada rumput-rumput yang mengganggu bisa kita cabut, kita potong. Nah, di sini juga ada nih. Coba diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Nah, sesuai dengan indikator yang tadi, yaitu peserta didik diharapkan mampu menjawab pertanyaan atau mampu menggali informasi melalui kata-kata yang ada. Nah, di sini contohnya karya wisata. Karya wisata itu apa gitu? Nah, karya wisata itu di sini sudah ada di sampingnya itu kata-katanya, kosakata, ada karya wisata, tanaman hias, hutan lindung. Kemudian ini di samping ini ada penjelasannya. Ada kawasan hutan yang dilindungi pemerintah, kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan, kemudian yang terakhir tanaman yang digunakan untuk hiasan. Nanti peserta didik untuk memahami kosakata yang ada supaya kosakata peserta didik itu bisa menambah, maka bisa berarti ini. Contohnya karya wisata merupakan kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Kemudian tanaman hias itu tanaman yang digunakan untuk hiasan. Kemudian hutan lindung adalah kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Jadi sebagai guru nanti ketika menjelaskan ini tentang cara menambah kosakata peserta didik dapat menggunakan seperti ini dengan cara menjodohkan. Itu tadi yang bisa saya presentasikan terkait materi cara menjaga kesehatan, cara menjaga kelestarian, cara menjaga kebersihan di tempat umum yang dapat kita lakukan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.